Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai bab 16 dan 17. Materinya adalah kepemimpinan dan memotivasi pegawai untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan bisnis dan manajemen. Sebelum memulai memaparkan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mariska Zulfianti dengan NPM akhir 007. Anggota yang kedua ada Cindy Azahra dengan NPM akhir 026. Yang ketiga ada Isabel Marsakira dengan NPM akhir 042. Yang keempat ada Naura Azza dengan NPM akhir 269. Yang kelima ada Mailani Amelia dengan NPM akhir 275. Dan yang keenam ada Hafian Aradia dengan NPM akhir 35. Baik, materi yang pertama adalah mengenai kepemimpinan masa kini. Saat ini kepemimpinan tidak hanya dipandang sebagai jabatan formal, tetapi sebagai keterampilan dalam mempengaruhi, membimbing, serta menggerakkan orang lain demi mewujudkan tujuan bersama. Kepemimpinan sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kepemimpinan tingkat 5 yang diperkenalkan James Collins melalui buku Good to Great, di mana teori ini menggambarkan keberhasilan pemimpin disertai organisasi yang solid dan berkelanjutan. Untuk mencapai level 5, terdapat tingkatan yang berlangsung. Yang pertama, individu berkemampuan tinggi. Pada tahap ini, individu menunjukkan produktivitas tinggi berkat keterampilan dan etos kerja yang kuat. Yang kedua, ada anggota tim aktif, di mana individu mulai aktif berkolaborasi. Mereka tidak hanya menguasai keahlian, tetapi juga memahami pentingnya komunikasi, kerjasama, dan empati untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, ada manajemen handal. Pada tahap ini, individu telah mahir mengelola tim dan sumber daya organisasi. Yang keempat, ada pemimpin efektif, di mana individu menjadi pemimpin inspiratif yang menggerakkan tim melalui visi yang jelas dan tujuan bersama. Yang kelima, ada eksekutif tingkat 5. Pada tahap puncak, pimpinan menunjukkan kerendahan hati dan keteguhan profesional yang luar biasa. Mereka fokus pada keberlanjutan organisasi, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, ada kepemimpinan interaktif yang menekankan kerendahan hati, empati, dan kepedulian terhadap hubungan antar individu. Gaya ini semakin relevan dalam lingkungan kerja modern karena menciptakan suasana yang inklusif dan partisipatif. Beberapa karakteristik utama, yang pertama ada kerendahan hati, yang tidak di mana pemimpin tidak merasa lebih unggul, tetapi melihat dirinya sebagai bagian dari tim yang setara. Yang kedua, menyatukan semua pihak, di mana membangun hubungan dengan semua individu tanpa diskriminasi. Yang ketiga, mengembangkan hubungan, di mana memelihara komunikasi yang terbuka, jujur, serta membangun. Yang keempat, ada peduli terhadap orang lain, yang memberikan perhatian kesejahteraan dan perkembangan anggota lain. Sebagai contoh, Sheryl Sandberg, mantan COO Facebook, yang dikenal karena kepemimpinannya yang empatik dan kolaboratif. Next. Materi selanjutnya mengenai dari manajemen ke kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan ini memiliki fokus yang berbeda. Manajemen menjaga stabilitas operasional, sementara kepemimpinan mendorong perubahan dari visi dan masa depan. Keduanya ini bisa berjalan bersamaan, seperti contoh di Microsoft, Satya Nadella ini memimpin transformasi budaya dan inovasi, sementara manajer operasionalnya memastikan layanan seperti Azure berjalan efisien dan adil. Selanjutnya adalah karakter kepemimpinan. Karakter sendiri merupakan fondasi utama kepemimpinan yang kuat. Ia mencerminkan nilai, prinsip moral, dan integritas yang membimbing tindakan pemimpin. Karakter seorang pemimpin ini tercermin dalam beberapa unsur penting, di antaranya yang pertama integritas. Seorang pemimpin berintegritas itu tidak hanya berbicara tentang hal yang benar, melainkan juga selalu berusaha melakukan tindakan yang selaras dengan nilai kebenaran tanpa pengawasan dari orang lain. Yang kedua, percaya diri, di mana keyakinan atas kemampuan diri sangat penting bagi pemimpin, namun tetap harus diimbangi dengan sikap rendah hati. Yang ketiga, ada empati dan kepedulian, di mana pemimpin yang berkarakter tinggi akan selalu menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan tim, bersikap empatik, dan menciptakan suasana kerja yang mendukung pertumbuhan. Yang keempat, ketekunan dan konsistensi, di mana kekuatan karakter seorang pemimpin terlihat dari kemauannya untuk tetap teguh memegang prinsip. Yang kelima, ada citra diri, di mana meski bukan aspek utama, tapi tampilan pemimpin ini mencerminkan profesionalitas. Next.
Selanjutnya mengenai pendekatan perilaku. Hal ini muncul sebagai respon terhadap teori sifat dengan keyakinan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari melalui kebiasaan dan tindakan, bukan hanya dari bawaan lahir. Terdapat penelitian penting yang menjadi rujukan. Yang pertama adalah penelitian Ohio State yang dilakukan oleh Ohio State University yang mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah pertimbangan yang fokusnya pada seberapa besar perhatian atas penghargaan dan dukungan kepada anggotanya. Contohnya manajer yang rutin mengadakan pertemuan pribadi untuk membahas pekerjaan dan masalah pribadi untuk memperkuat kepercayaan dan kesetiaan tim. Yang kedua, struktur permulaan yang berkaitan dengan peran aktif pemimpin dalam merencanakan pekerjaan. Yang kedua ada penelitian Michigan yang memperkenalkan dua orientasi utama. Yang pertama adalah pemimpin yang berfokus pada karyawan, di mana dia ini fokus pada hubungan pribadi dan kesejahteraan anggota tim, serta mendorong kolaborasi. Misalnya seorang supervisor manufaktur yang mengutamakan keselamatan pekerja dan memberikan waktu istirahat ketika diperlukan. Yang kedua, pemimpin yang berfokus pada tugas, di mana pemimpin ini berfokus pada efisiensi produk, pencapaian target, dan pengawasan proses kerja. Contohnya manajer proyek konstruksi yang menuntut ketepatan waktu dan kualitas, lebih memantau hasil kerja daripada terlibat urusan pribadi dan pekerja. Yang terakhir ada matriks kepemimpinan. Black dan Mountain mengembangkan leadership grid untuk mengklasifikasikan gaya kepemimpinan berdasarkan perhatian kepada pekerja dan perhatian pada hasil. Beberapa tipe kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama ada control management, di mana pemimpin ini sangat memprioritaskan kesejahteraan dan kenyamanan anggota tim, tapi kurang fokus pada pencapaian target dan standar kerja. Yang kedua, task management, di mana pemimpin fokus pada pencapaian hasil dan target, namun sering mengabaikan kesejahteraan tim. Yang ketiga ada improvised management, yang di mana pemimpin ini tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap tim maupun hasil, yang dapat menyebabkan kurangnya arah dan kebingungan dalam tim. Yang keempat, team management, di mana gaya kepemimpinan yang paling ideal, di mana pemimpin berfokus pada pencapaian tujuan organisasi sambil menjaga hubungan interpersonal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teori situasional Hersey dan Blanchard. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Blanchard, dan fokus utamanya adalah bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik. Seorang pemimpin yang efektif harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan atau kematangan dari pengikut atau timnya. Teori kontingensi Fiedler. Salah satu teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Fred Fiedler pada tahun 1960-an, teori ini menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi di mana ia memimpin. Mencocokkan gaya dan situasi. Menurut Fiedler, pemimpin berorientasi pada tugas lebih efektif dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan. Pemimpinan yang kedua yaitu pemimpinan berorientasi pada hubungan lebih efektif dalam situasi yang sedang moderat. Situasi kepemimpinan. Fiedler mengidentifikasi 3 faktor situasional yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu hubungan pemimpin anggota, sejauh mana pemimpin dipercaya dan disukai oleh anggota. Yang kedua, struktur tugas. Sejauh mana tugas yang dihadapi jelas dan terstruktur. Yang ketiga yaitu kekuasaan posisi. Seberapa besar wewenang formal yang dimiliki pemimpin. Selanjutnya ada pengganti kepemimpinan, di mana pendekatan ini tuh menerapkan bahwa kepemimpinan tidak lagi digunakan karena faktor bawahan yang sudah profesional dan tahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya tanpa memerlukan pemimpin, sehingga hal tersebut dapat menggantikan kepemimpinan. Untuk selanjutnya, next. Terdapat kepemimpinan karismatik dan transformasional, di mana yang pertama ada kepemimpinan karismatik dan visioner,
kemudian transformasional versus kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan karismatik dan visioner ini mampu menginspirasi dan memotivasi orang untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuannya, meski diharapkan dengan halangan dan pengorbanan diri, sehingga dengan adanya pemimpin karismatik ini cenderung sulit ditebak karena memunculkan ide-ide yang visioner. Karena pemimpin karismatik ini ahli dalam seni kepemimpinan visioner, yang dimana pemimpin visioner ini berbicara dari hati ke hati kepada pegawai dan membiarkan mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional versus transaksional, dimana transformasional ini tuh bertujuan untuk lebih bertujuan untuk agar pengikutnya lebih berkontribusi secara aktif dalam menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik. Sehingga pemimpin transformasional ini cenderung membawa perubahan yang besar dan dengan menumbuhkan semangat, kreativitas, dan rasa kepemilikan dalam timnya. Sedangkan transaksional berbeda dengan transformasional, di mana transaksional ini lebih menekankan pada struktur, aturan, dan menghargai atau hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga mereka memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi dan menjaga agar pengikut mereka tetap mematuhi norma dan nilai-nilai yang telah diterapkan. Untuk selanjutnya, next, ada kepengikutan, di mana kepengikutan ini penting karena dengan kepemimpinan memang penting, namun jika tidak ada pengikut yang efektif, tidak ada organisasi yang dapat bertahan, sehingga pemimpin dapat membangun pemahaman tentang pengikut mereka dengan cara membantu mereka agar lebih efektif, di mana ada 5 gaya pengikut yang dikategorikan menjadi 2 dimensi, yang dimana dimensi pertama adalah berpikir kritis dan mandiri, yang berkebalikan dengan berpikir tidak kritis dan bergantung. Yang kedua ada dimensi gaya pengikut, yaitu perilaku aktif dan lawan pasif, sehingga sejauh mana seorang aktif atau pasif serta bersikap kritis dan mandiri atau justru tidak kritis dan yang bergantung dapat ditentukan dari hal-hal berikut. Yang pertama ada pengikut tersaing, di mana pengikut tersaing ini kebanyakan pengikut efektif yang pernah mengalami hambatan seperti adanya ingkar janji dari atasan, sehingga pengikut tersaing ini adalah pengikut tersaing ini tuh orang yang mampu untuk memperhatikan kekurangan atasan mereka, sehingga mereka bersikap sinis dan mampu berpikir mandiri, namun mereka tidak ikut dalam memecahkan masalah dalam persoalan tim. Yang kedua ada konformis, di mana konformis ini biasanya menjalankan sebuah perintah tanpa bertanya, sehingga konformis berpartisipasi namun tanpa memikirkan dampak ke depannya, bahaya atau tidaknya bagi sebuah tim. Yang ketiga ada pengikut pasif, yang dimana pengikut pasif ini cenderung menunjukkan berpikir kritis dan pasif, sehingga tidak menunjukkan inisiatif dan rasa tanggung jawab, sehingga kegiatan mereka hanya dilakukan secara terbatas sesuai dengan arahan atasannya. Yang keempat ada orang bertahan pragmatis, yang dimana orang-orang semacam ini menggunakan gaya apa saja yang menurut mereka paling nyaman, sehingga sering muncul ketika organisasi di masa orang-orang ini tuh muncul saat masa-masa sulit organisasi. Yang terakhir ada pengikut efektif, di mana pengikut efektif ini berlakukan sama semua kepada apapun posisi mereka di organisasi, sehingga mereka membangun hubungan sepatutnya dengan atasan mereka setelah tidak mencoba menghindari adanya risiko atau konflik dalam organisasi. Next, ada kekuasaan dan pengaruh, di mana kekuasaan merupakan potensi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sedangkan pengaruh merupakan dampak tindakan seorang terhadap sikap, nilai, dan keyakinan atau perilaku orang lain. Di mana kekuasaan dapat muncul dari posisi seorang di organisasi, muncul dari sumber pribadi, dan di samping sumber lain. Seperti pada informasi ini, ada kekuasaan posisi, di mana kekuasaan posisi, manajer memberikan kekuasaan untuk memberikan imbalan atau
hukuman pada bawahan, yang dimana terdapat kekuasaan sah, di mana kekuasaan sah ini seperti seorang ditunjuk sebagai penyelia dan pegawai paham bahwa eh, mereka harus wajib mengikuti aturan tersebut. Kedua, ada kekuasaan imbalan di mana manajer dapat mengakses imbalan formal seperti kenaikan gaji atau promosi. Yang di sisi lain, pegawai juga bisa mendapatkan perhatian atau pengakuan. Yang ketiga, ada kekuasaan hukum di mana manajer memiliki kekuasaan hukuman jika sehingga mereka berhak memecat atau menurunkan jabatan pegawai, mengkritik atau mengurangi gaji jika kinerja pegawai tidak sesuai dengan harapan. Kedua, ada kekuasaan pribadi, di mana kekuasaan pribadi ini muncul dari sumber-sumber internal, misalnya pengetahuan khusus atau karakteristik pribadi seseorang. Terdapat dua jenis, yaitu kekuasaan ahli, di mana ketika seorang benar-benar ahli, sehingga membuat orang lain mengikuti rekomendasi dari orang tersebut karena pengetahuannya yang lebih unggul, sehingga pengikut dan pemimpin juga melihat kekuasaan tersebut. Yang kedua ada kekuasaan rujukan, di mana kekuasaan rujukan tidak bergantung pada titel atau posisi, sehingga ketika pegawai mengagumi seorang penyelia karena caranya memperlakukan itu disebut dengan pengaruh kekuasaan rujukan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu dalam kekuasaan dan pengaruh terdapat sumber kekuasaan lain, yaitu ada jenis-jenis kekuasaan yang tidak bergantung pada sosok individu atau jabatan tertentu, melainkan muncul dari peran yang dijalankan seseorang dalam keseluruhan operasional organisasi. Kekuasaan ini dapat bersumber dari yang pertama yaitu upaya pribadi, di mana orang-orang yang aktif mengambil inisiatif, memberikan kinerja di luar ekspektasi, bersedia menangani tugas-tugas penting yang kurang diminati, serta memiliki ketertarikan untuk memahami organisasi dan bisnis secara lebih dalam, seringkali memperoleh posisi yang lebih berpengaruh dalam organisasi. Yang kedua yaitu jejaring hubungan, di mana orang-orang yang aktif dalam membangun dan mempertahankan jaringan hubungan seringkali memiliki kekuasaan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam bisnis, dan individu yang memiliki akses ke informasi serta dapat mengontrol bagaimana dan kepada siapa informasi tersebut disebarkan seringkali memiliki kekuasaan yang besar. Yang kedua yaitu ada taktik pengaruh interpersonal. Pemimpin seringkali mengkombinasikan berbagai taktik pengaruh, dan mereka yang dianggap memiliki kekuasaan serta pengaruh lebih besar biasanya adalah mereka yang menerapkan berbagai pendekatan yang berbeda. Nah, ada 7 prinsip dalam memberikan pengaruh, yaitu yang pertama, gunakan persuasi yang rasional. Yang kedua yaitu buat orang lain menyukai Anda. Yang ketiga yaitu andalkan aturan timbal balik. Yang keempat, bangun aliansi. Yang kelima, bersikap tegas. Yang keenam, memanfaatkan kewenangan yang lebih tinggi. Yang ketujuh, berikan imbalan atas perilaku yang Anda inginkan. Next. Selanjutnya yaitu ada kepemimpinan sebagai pelayanan. Nah, pendekatan ini di mana pemimpin memandang perannya sebagai pelayan bagi anggota tim atau organisasinya. Nah, kepemimpinan sebagai pelayan ini terdapat dua faktor, yaitu kepemimpinan abdi dan kepemimpinan moral. Kepemimpinan abdi yaitu pemimpin yang mengedepankan abdi, mengutamakan kepentingan orang lain dan organisasi daripada kepentingan pribadi mereka. Mereka berbagi berbagai hal termasuk kekuasaan, ide, informasi, pengakuan, pujian atas pencapaian, dan bahkan sumber daya finansial. Contohnya yaitu kepemimpinan abdi, yaitu seseorang pemimpin di organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin seringkali lebih mengutamakan kebutuhan tim dan komunitas yang mereka bantu. Mereka tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga memastikan kesejahteraan relawan dan
masyarakat yang mereka layani. Sebagai contoh, pemimpin tersebut akan mendengarkan kebutuhan relawan, memberikan pelatihan, dan memberikan penghargaan atas kontribusi mereka. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan moral. Nah, kepemimpinan moral ini berfokus pada kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah dan memilih untuk melakukan tindakan yang benar. Kepemimpinan moral ini menyakup perilaku yang adil, jujur, baik, dan pantas dalam menjalankan peran kepemimpinan. Nah, contohnya yaitu seorang pemimpin yang memimpin organisasi dengan tujuan memberdayakan masyarakat miskin dapat mencerminkan kepemimpinan moral dengan memastikan bahwa setiap program dan bantuan yang diberikan dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Nah, pemimpin ini akan memastikan bahwa dana dan sumber daya dikelola secara bijaksana dan jujur, serta berfokus pada kesejahteraan individu dan dilayani tanpa adanya niat pribadi atau penyalahgunaan kekuasaan. Next. Selanjutnya ada perspektif isi pada motivasi. Nah, teori ini itu menjalankan bahwa kebutuhan merupakan faktor pendorong utama bagi seseorang untuk bertindak. Yang pertama yaitu hierarki kebutuhan. Nah, teori hierarki ini merupakan teori kebutuhan yang diperkenalkan oleh psikologi Abraham Maslow yang mengklarifikasikan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, mulai dari yang paling mendasar hingga yang lebih kompleks. Maslow mengidentifikasikan secara umum terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi ini kebutuhan utama yang penting untuk kelangsungan hidup, mencakup makanan, minum, tidur yang cukup, dan perlindungan dari kondisi cuaca yang ekstrim. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Mencakup kebutuhan untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi, baik secara fisik maupun emosional tanpa adanya ancaman, serta berada dalam kondisi yang tertib dan bebas dari kekerasan. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mencerminkan keinginan untuk diterima dalam masyarakat, menjalin hubungan persahabatan, menjadi anggota suatu kelompok, dan merasakan kasih sayang. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk memiliki citra yang positif serta menerima perhatian, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini berhubungan dengan dorongan untuk mencapai aktualisasi diri yang merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada teori IRG. Teori ini yang diperkenalkan oleh Clayton Alderfer adalah sebuah teori motivasi yang mengadaptasi dan menyederhanakan dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini mengelompokkan kebutuhan manusia dalam 3 kategori utama yang mempengaruhi motivasi, yaitu yang pertama yaitu ada kebutuhan eksistensi. Nah, kebutuhan ini yaitu kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup, termasuk kebutuhan fisik dan rasa aman. Contohnya yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, upah, dan kondisi kerja yang aman. Yang kedua yaitu kebutuhan keterkaitan. Kebutuhan ini kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain dan merasa diterima dalam lingkungan sosial seperti hubungan dengan keluarga, teman, dan kolega. Yang ketiga yaitu kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk berkembang secara pribadi dan mencapai potensi diri yang maksimal, yang mencakup pencapaian dan pengembangan diri. Contohnya yaitu kreativitas dan pengembangan potensi. Next. Pendekatan dua faktor dalam motivasi. Pendekatan dua faktor adalah teori motivasi yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari dua kelompok faktor yang berbeda. Teori ini sangat penting dalam kepemimpinan karena membantu pemimpin memahami apa yang benar-benar motivasi, bahwanya bukan hanya sekedar membuat mereka tidak mengeluh. Dua jenis faktor menurut Herzberg. Satu, faktor motivator
terhubung dengan isi pekerjaan atau pengalaman kerja positif secara psikologis. Yang kedua, jika faktor ini terpengaruhi, karyawan merasa puas dan termotivasi. Yang ketiga yaitu, tapi jika tidak terpenuhi, tidak menyebabkan ketidakpuasan secara langsung. Contoh faktor motivator yang pertama yaitu prestasi, kedua pengakuan, yang ketiga pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, faktor higiensi, berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja. Yang kedua, jika tidak terpenuhi menyebabkan ketidakpuasan. Yang ketiga, tapi jika terpenuhi tidak serta-merta membuat karyawan termotivasi. Contoh faktor higiensi yaitu yang pertama gaji, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga hubungan antara karyawan. Perumusan target. Perumusan target dalam pembinaan adalah proses menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh individu, tim, atau organisasi yang diarahkan dan difasilitasi oleh seorang pemimpin. Target yang dirumuskan dengan baik akan yang pertama yaitu memberikan arah dan fokus kerja, yang kedua meningkatkan motivasi, yang ketiga memudahkan pengukuran kinerja. Perumusan target. Peran pemimpin dalam perumusan target, pemimpin tidak hanya menetapkan target, tapi juga yang pertama yaitu mengajak tim berpartisipasi dalam proses perumusannya, yang kedua menyesuaikan target dengan kapasitas dan realita yang ada, yang ketiga memberikan pemahaman mengapa target itu penting. Berikut adalah langkah-langkah perumusan target oleh pemimpin. Yang pertama yaitu analisis situasi, tinjau kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target. Yang kedua, libatkan tim. Dorongan partisipasi anggota agar mereka merasa memiliki target tersebut. Yang ketiga, tentukan prioritas. Fokus pada hal yang paling berdampak besar dan penting. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mereka diperlakukan dibandingkan dengan yang lain. Teori ini dikembangkan oleh J. Stacy Adams. Teori kesetaraan mengemukakan bahwa orang termotivasi untuk mencari keadilan sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan atas prestasi yang mereka raih. Metode yang paling umum digunakan untuk mengurangi ketidakadilan yang diterima adalah yang pertama ada mengubah daya kerja. Seseorang dapat memilih untuk meningkatkan atau menurunkan masukan mereka pada organisasi. Mereka yang percaya bahwa diberi upah yang tidak layak mungkin akan mengurangi daya kerja mereka atau meningkatkan angka ketidakhadiran. Mereka yang dibayar terlalu tinggi mungkin akan meningkatkan kualitas kerjanya. Lalu yang kedua ada mengubah hasil. Pegawai yang dibayar rendah mungkin akan meminta kenaikan gaji atau sebuah ruang kerja yang lebih besar. Sebuah serikat pekerja mungkin akan mencoba untuk meningkatkan gaji dan kondisi kerja agar sesuai dengan serikat pekerja pembanding yang para pekerjanya mendapatkan uang yang lebih banyak. Lalu yang ketiga ada mengubah persepsi. Penelitian menunjukkan bahwa pegawai dapat mengubah persepsi mereka akan keadilan jika mereka tidak mampu mengubah masukan atau hasil. Mereka dapat seolah-olah meningkatkan status pekerjaan mereka atau mengubah penghargaan yang diterima orang lain untuk membawa keadilan mencapai keseimbangan. Lalu yang keempat ada meninggalkan pekerjaan. Pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin saja akan memilih meninggalkan pekerjaan mereka daripada mereka mengalami ketidakadilan, seperti dibayar rendah atau dibayar terlalu tinggi. Lalu selanjutnya ada teori pengharapan. Teori pengharapan mengemukakan bahwa motivasi bergantung pada pengharapan individu mengenai kemampuan mereka dalam melakukan tugas-tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Teori pengharapan tidak fokus pada pembagian jenis-jenis kebutuhan, tetapi lebih pada proses berpikir yang digunakan individu untuk memperoleh penghargaan. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada harapan, yaitu keyakinan karyawan bahwa usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lalu yang kedua ada instrumentalitas,
yaitu keyakinan karyawan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan hasil atau imbalan tertentu. Lalu yang ketiga ada valensi, yaitu nilai atau daya tarik yang diberikan karyawan terhadap hasil atau imbalan yang mungkin mereka terima. Selanjutnya ada perspektif penguatan motivasi. Teori penguatan hanya melihat pada hubungan antara sikap dan konsekuensinya. Teori ini fokus untuk mengubah atau memodifikasi sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. Lalu, modifikasi sikap adalah nama yang diberikan pada serangkaian teknik yang digunakan dalam teori penguatan untuk memodifikasi sikap manusia. Asumsi dasar yang mendasari modifikasi sikap adalah hukum akibat atau law of effect, yang menyatakan bahwa sikap yang diperkuat secara positif cenderung akan diulang dan sikap yang tidak diperkuat secara positif cenderung tidak akan diulang. Penguatan didefinisikan sebagai hal apa saja yang menyebabkan sikap tertentu untuk diulang atau ditahan. 4 alat penguatan yang ada adalah pertama, penguatan positif adalah pemberian kesenangan dan konsekuensi berbasis kompensasi atas dilakukannya sikap yang diinginkan. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan positif terbukti membantu meningkatkan prestasi, penjualan, dan inovasi, serta fungsi bisnis seperti keuangan. Lalu yang kedua ada pembelajaran penghindaran. Adalah penghapusan konsekuensi yang menyenangkan yang dulunya hadir setelah sikap yang diinginkan. Pembelajaran penghindaran kadang-kadang disebut dengan penguatan negatif. Para pegawai belajar melakukan hal yang benar dengan menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Lalu yang ketiga ada hukuman, adalah kerugian atau hasil yang tidak menyenangkan dari sebuah sikap. Hukuman biasanya muncul setelah supervisor berhenti mengkritik atau menegur pegawai saat pegawai tersebut berhenti melakukan kesalahan. Lalu yang keempat ada peniadaan, adalah penarikan semua bentuk penguatan positif yang sebelumnya diberikan atas suatu sikap atau perilaku. Jika suatu sikap yang dulunya mendapatkan pujian, perhatian, atau imbalan positif lainnya, tidak lagi mendapatkan respons positif dari supervisor atau lingkungan, maka kemungkinan sikap tersebut untuk muncul kembali di masa depan akan semakin kecil. Selanjutnya ada rancangan pekerjaan untuk motivasi. Rancangan pekerjaan adalah aplikasi dari teori motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Poin ini melibatkan bagaimana suatu pekerjaan disusun dan elemen-elemen penting yang perlu dipertimbangkan untuk memotivasi karyawan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan umum dalam rancangan pekerjaan dibagi menjadi penyederhanaan pekerjaan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh seorang pekerja dengan menghilangkan kerumitan. Pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas rutin mereka. Penyederhanaan pekerjaan cocok untuk pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang rendah dan dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Penempatan posisi kerja pada pegawai dapat ditukar-tukar karena membutuhkan sedikit pelatihan atau keterampilan serta memperhatikan kemampuan membuat keputusan. Namun, di sisi lain, penyederhanaan pekerjaan tidaklah berhasil untuk pekerjaan yang rutin dan membosankan, dan berisiko menimbulkan reaksi negatif seperti sabotase, pemangkiran, dan pembentukan serikat pekerja. Selanjutnya ada perputaran pekerjaan. Secara sistematis memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa meningkatkan kompleksitas pekerjaan orang lain. Perputaran pekerjaan juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar pada perusahaan. Lalu ada pemekaran pekerjaan, yaitu menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Jenis rancangan seperti ini merupakan jawaban terhadap ketidakpuasan pegawai dengan pekerjaan yang terlalu sederhana. Pemekaran pekerjaan memberikan variasi pekerjaan dan tantangan yang lebih besar dari para pegawai. Yang terakhir ada pengayaan pekerjaan, yaitu menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, di antara tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Dalam pengayaan pekerjaan, seorang pegawai memiliki kendali atas sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan tugasnya.
melakukan pengambilan keputusan mengenai bagaimana ia akan menyelesaikan pekerjaannya, mengalami pertumbuhan pribadi, dan menentukan kecepatan kerjanya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pekerjaan dirancang untuk bisa lebih dikontrol oleh pegawai daripada oleh manajer, para pegawai biasanya akan merasakan kesan keterlibatan, komitmen, dan motivasi yang lebih besar, yang pada akhirnya akan berperan dalam meningkatkan moral, mengurangi perpindahan pegawai, dan memperkuat kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada model karakteristik pekerjaan. Satu pendekatan penting dalam merancang pekerjaan adalah model karakteristik pekerjaannya, di mana model ini itu dikembangkan oleh Richard Heckman dan Greg Oldham. Nah, model ini itu terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, dimensi pekerjaan inti, keadaan psikologis kritis, dan kekuatan pegawai untuk ingin tumbuh. Yang pertama, di sini ada dimensi pekerjaan inti. Dimensi pekerjaan inti Heckman dan Oldham ini mengidentifikasi 5 dimensi yang menentukan potensi yang ada dalam sebuah pekerjaan untuk memberikan motivasi kerja. Yang pertama di sini ada variasi keterampilan, yang dimana jumlah beragam aktivitas yang ada dalam satu pekerjaan dan jumlah keterampilan yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada ciri-ciri tugas, yang dimana ini sejauh mana seorang pegawai mengerjakan keseluruhan pekerjaan dengan permulaan dan penyelesaian yang jelas. Yang ketiga ada manfaat tugas, ini sejauh mana pekerjaan dirasakan sebagai sesuatu yang penting dan memberi dampak pada perusahaan atau pelanggan. Yang keempat ada otonomi, yang dimana ini itu sejauh mana pekerja memiliki kebebasan, keleluasaan, dan daya untuk menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan dan mengerjakan sebuah tugas. Yang kelima ada umpan balik, yang dimana ini sejauh mana pekerjaan yang dikerjakan dapat memberikan informasi kembali pada pegawai mengenai kinerja yang dilakukannya. Nah, jika kelima karakteristik ini dapat dirancangkan dalam sebuah pekerjaan, maka pegawai akan lebih termotivasi dan akan menunjukkan kinerja, kualitas, dan kepuasan yang lebih tinggi. Next, yang kedua ada keadaan psikologis kritis. Model ini mengusulkan bahwa dimensi pekerjaan inti lebih terasa memberikan makan ketika individu mengalami 3 keadaan psikologis dalam respon rancangan pekerjaan. Dampak dari 5 karakteristik pekerjaan yang tadi itu, yang dimana makna yang dialami, tanggung jawab, dan pengetahuan hasil yang sebenarnya akan membuat hasil pribadi dan hasil kerja yang terdiri atas motivasi kerja, kinerja tinggi dalam bekerja, kepuasan yang tinggi, serta kemungkinan dan pergantian pegawai yang rendah. Yang ketiga, ada kekuatan kebutuhan pertumbuhan pegawai. Kekuatan kebutuhan pertumbuhan pegawai berarti bahwa orang-orang memiliki kebutuhan yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang. Orang-orang yang sangat ingin tumbuh dan memperluas keahlian mereka akan memberi respon yang baik pada penerapan model ini dan pada perbaikan dalam dimensi pekerjaan inti. Next, di sini ada ide-ide inovatif untuk memotivasi. Meskipun adanya kontroversi pada praktik pemberian motivasi dengan cara penghargaan dan hukuman, organisasi-organisasi saat ini itu makin menggunakan berbagai jenis kompensasi pendorong sebagai cara dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja. Program-program motivasional yang paling efektif biasanya itu melibatkan lebih dari sekadar uang atau penghargaan eksternal lainnya. Dua tren motivasional saat ini adalah melakukan pemberdayaan pegawai dan membuat kerangka kerja guna membuat suatu pekerjaan makin bermakna. Yang pertama di sini ada memberdayakan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Satu cara signifikan yang dapat dilakukan manajer untuk memenuhi kebutuhan motivasi tingkat tinggi adalah dengan memindahkan kekuasaan dari atas ke bawah dan membagi kekuasaan tersebut bersama para pegawai untuk memungkinkan mereka meraih tujuan-tujuan. Meningkatkan kekuasaan
pegawai dapat mempertinggi motivasi untuk mencapai tujuan karena para pegawai dapat memperbaiki keefektifan mereka, memilih bagaimana mereka akan mengerjakan suatu tugas, serta menggunakan kreativitas mereka. Memberdayakan pegawai dapat dilakukan dengan memberikan 4 unsur pada para pegawai yang dapat membuat mereka bertindak lebih bebas untuk melakukan pencapaian dalam pekerjaan mereka. Yang pertama itu pegawai menerima informasi tentang kinerja perusahaan. Yang kedua, pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dapat berkontribusi pada perusahaan. Yang ketiga, pegawai memiliki kuasa untuk keputusan substantif. Yang keempat, pegawai diberikan penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan. Yang kedua, keterlibatan pegawai. Keterlibatan pegawai menciptakan makna dalam pekerjaan dengan menempatkan nilai pada kontribusi individu. Pegawai yang terlibat secara penuh memiliki kepedulian tinggi pada organisasi dan aktif mencari cara untuk menjalankan misi organisasinya. Manajer efektif menyalurkan motivasi pegawai dengan mengidentifikasi talenta, keterampilan, dan kebutuhan unik, serta memberikan dukungan dan kejelasan tanpa intervensi berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.